Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh dan sepuh, bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, hadirin hadirat rahimakumullah. Sami sehat sedaya Pak Bu nggih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pepanggihan malih wonten ing wulan Ramadan 1496 Hijriah. Setahun kepengker panggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah, berarti kula panjenengan diparingi uswa ingkang panjang. Nggih, pinaringan kesehatan lahir lan batos, dipun paringi kegiatan, kemampuan lan kemudahan nindakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan menika, nindakaken saum atau siam lan nindakaken amaliyah-amaliyah sanesipun. Mugi-mugi sedaya ingkang sarengan kula panjenengan menika estu-estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi katampi wonten ngarsanipun lan pikantuk piwales ingkang sakmurwat saking Allah taala, lan mugi-mugi saged beta manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi tansah katur kunjukan ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in, para ulama, lan mugi-mugi saged lumeberi dumateng sedaya umatipun, termasuk kula panjenengan ingkang mugi-mugi tansah istiqomah derek dumateng sunah-sunahipun. Amin. Saged nampi basa Jawa napa mboten Pak Bu? Mbok enten tiyang sing mboten Jawa maksudnya. Enten sing mboten Jawa napa mboten? Jawa sedanten nggih. Nggih campuran lah nggih. Alhamdulillah ugi kaaturaken dumateng takmir utawi panitia amalah Ramadan ingkang sampun jadwal dumateng kawula. Jane kula nggih mbok panjenengan niku bosen midhangaken kula Pak Bu nggih. Banyak penceramah yang lain nggih. Niki saya pun wonten timun wungkuk jaga imbuh wonten mawon nggih Pak Bu nggih. Bapak Ibu para rawuh ingkang kahormati, wau salat subuh nggih rakaat pertama sampunipun Imam maos Al-Fatihah, mau surat napa? Bu, mau surat napa Bu? Nggih, surat Asy-Syams atau Asy-Syamsu atau Wasyamsi wa duhaha. Jenenge surat kathah mboten napa-napa. Wonten ing surat Asy-Syams menika nggih pun apal to Pak Bu nggih? Sampun. Sampun apal insyaallah. Sampun ngertos artosipun. Insyaallah nggih. Monggo diapalaken sareng monggo nggih. Wong jenenge ngaji sareng ngaji nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bidaghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Bu, pun hafal nggih? Enten pinten ayat dihitung mboten wau? Oh kesupen mboten dihitung. Bapak ada berapa ayat? Niki ngaji Bu nggih, ngaji. Niki wulan Ramadan nggih termasuk syahrul Quran, ulane Al-Qur'an, kathah tiyang maos Al-Qur'an. Lan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Taala wonten wulan Ramadan. Surat Asy-Syams nanti yang akan kita jadi bahasan. Ayat yang ke-9 dan yang ke-10 insya Allah. Oke. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Napa bunyinya Pak Bu? Bunyinya gimana ayat 9 dan ke-10? Qad aflaha man zakkaha. Niki nek mboten titen sok klenta-klentu. Sok klenta-klentu kalian surat Al-A'la. Nggih mboten? Gini mboten sama nih Pak Bu dengan surat-surat yang lain itu sok kleru. Nggih, surat Asy-Syams terakhir dengan surat Al-A'la. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Namun sebelum kita bahas dua ayat tersebut Pak Bu secara keseluruhan. Nggih, surat Asy-Syams ini maknani pun kantun maos mawon nggih, kantos mawon dari ayat 1 sampai terakhir. Surat Asy-Syams menika enten sababun nuzul. Ada sebab-sebab diturunkannya surat ini. Nggih. Mungkin Bapak Ibu sampun asring midhangetaken asbabun nuzul atau sebab-sebab nuzul nggih. Memang tidak semua ayat ada sebab turunnya, tapi ini ayat ada sebab turunnya. Sebab turunnya yang telah dituturkan oleh Imam Bukhari, maaf Imam Muslim dalam sahihnya itu disebutkan begini Pak Bu. Suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal, sinten Bu? Pun ngertos Mu'ad bin Jabal? Dereng. Sahabat Rasulullah SAW jenenge Mu'ad bin Jabal. Bin itu anak lanangnya, Jabal itu gunung. Mu'ad bin Jabal sangat terkenal. Suatu ketika ngimami sholat isya Pak Bu. Nah sahabat itu kan nyun pangapunten apalane kathah, bahkan mungkin hafidul Quran. Pas ngimami sholat isya niku nek ngimami panjang dawa banget. Akhirnya enten salah setunggalipun jamaah misah mufarokoh, misah. Terus sholat piyambak, nek sholat piyambak biasanya pun cepet nopo dawa Pak Bu, cepet nopo dangu. Saestu misah piyambak, terus sholat piyambak terus rampung klepat Allahumma lantas jalan ngoten nggih. Yang lain Allahumma lantas salam, ini Allahumma lantas jalan. Nah, sasampunipun selesai sholat, enten salah salahipun sahabat menika matur, Pak Imam, imamnya mbak Bang, nyuko wau kok enten to yang sing makmum terus misah sholat piyambak, terus pelencing ngoten. Kata Mu'ad, dzaka munafikun, munafik. Nah kata-kata dari Mu'ad mengatakan munafik itu terdengarlah oleh si sahabat tadi. Akhirnya sahabat tadi itu datang kepada Rasulullah SAW lan matur, ya Rasul, ono apa? Kula wingi niku salat sareng kalian Mu'ad, tapi Mu'ad niku macane dawa banget. Basane Nganjuk niku dawa Bu. Nek teng mriki dawa banget nggih. Panjang. Terus kula misah. Mboten ditakleti napa sebabe misah, napa bengkeken, napa linu, napa udunen sikile mboten enten, tapi misah. Terus kok kula ngendikaken diomongne wong munafik. Lajeng waqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
Aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad idza amamtan nasa faqra'u bisyamsi wa duhaha wasabbihisma rabbikal a'la waqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Artosipun Rasulullah langsung dawuh kalian Mu'ad, Mu'ad, kowe aja gawe-gawe dadi fitnah to. Kowe aja gawe-gawe dadi fitnah. Nah, gitu. Karena apa? Mengatakan orang yang bisa tadi munafik kan nggih, aja gawe-gawe fitnah. Nggih. Terus aturidu antakuna fattanan ya Mu'ad, apa kowe pengen gawe fitnah Mu'ad? Idza amamta nalikane sira ngimami annasa menungso, kowe nek dadi imam menungso itu faqra bisamsi, maca surat Asy-Syams, atau wasabbih maca surat Sabbihis rabbikal a'la, atau bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau bacalah wal laili idza yaghsha. Artosipun apa Pak Bu? Menawi pas ngimami salat niku maksud panjang-panjang, ojo dawa-dawa, karena jamaahnya itu bervariasi, gitu mboten? Enten sing nini-nini, enten sing kaki-kaki, gitu mboten? Ada juga anak-anak muda sing ora betah suwe, gitu mboten? Ada mungkin yang bayaan, bengkean dan seterusnya. Maka kalau baca surat ya yang biasa saja. Ini termasuk ayat yang al-mufassal, ayat sing pendek-pendek. Pak, lah niku teng Mekah niku kok panjang-panjang. Ya nek pengen derek salat tarawih sing panjang-panjang monggo teng Mekah. Panjang-panjang iki mboten sedalu niku setunggal juz. Teng mriki nggih enten teng Masjid Mahfaza, Masjid Fatimatus Zahra. Teng komplek Grendeng niku nggih ngaten sedalu setunggal juz. Enten malih nek pengen panjang. Sebab napa? Ya nek kita kuat, kita mampu dan kita kepengin pahala yang banyak, monggo. Kan tidak semua orang punya kesamaan visi dan misi seperti itu. Kena mboten? Nek kula panjot yang awam wong umum ya sing umum mawon. Mau surati sing umum nggih. Lebih pendek lagi mungkin lebih seneng jenengan. Kena mboten? Nah, ini salah satu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Asy-Syams. Kemudian Pak Bu, dalam surat Asy-Syams ini ada beberapa ayat sampai 7 yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan ayat ini dengan menggunakan adatul qasam, dengan adat huruf qasam yang artinya untuk sumpah. Menawi Bapak Ibu panjenengan waos wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan waktu yang mengiringinya, demi waktu duha, wal qamari. Wah, alhamdulillah. Monggo sing mundut Al-Qur'an nggih monggo, sing badhe buka HP biar cepet nggih monggo. Itu sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Bu, mungkin ada pertanyaan. Ini Gusti Allah dalam menyampaikan pesannya dimulai dengan sumpah, onopo, ada apa gerangan? Nggih mboten? Ada seperti Fatihah enggak ada sumpahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, mboten sumpahnya nggih. Nggih, mboten qul a'udzu birabbin nas. Nah, dalam Al-Qur'an ini mengandung seni sastra yang sangat tinggi Pak Bu. Di samping gramatikanya, nahwu, shorof juga masuk di dalamnya ilmu balaghah, seni berbicara yang baik. Nah, Allah Ta'ala itu namanya berfirman kan ngendika Pak Bu, seni, pakai seni yang baik, antara lain dengan qasam, dengan khobar, dengan ibtidai, dengan tolabi, dengan ingkar dan seterusnya. Ini perlu Pak Bu, perlu Pak Bu kita belajar ya sekedar tahu mboten napa-napa. Syukur saged intensif continue.
Karena tanpa itu semua kita kurang dapat memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nah, karena ngendiko pasti ada yang lawan bicara, namanya mukhotob. Mukhotob. Jadi orang yang dibicarakan, yang lawan bicaranya itu, pangapunten Pak Bu, ada kelompok-kelompok khalidin yang tidak ada keraguan, ada yang mutarot didin, wong sing sok ragu-ragu demi ra percayaan, ada yang mungkir, wong sing nek diomongi jan ra tau manut. Maka Allah menyampaikan pesan itu dengan cara itu. Nek sing diomongi niku sing badhe diomongi jan angel-angel bergunung go sumpah ben percaya. Bapak Ibu nate tau ngendika kan sok sumpah-sumpah nggih mboten? Are ngomongi wong ada. Wah aku ngerti. Aku ngerti Pak Kus ku jamaah di Arafah, sumpah. Mungkin koncone Pak Kus yang ada di Karangluas dan sana itu boyo jenenge Kus kayak sok jamaah. Aku kok ora percaya potongannya kayak ngono. Sumpah aku lihat sendiri. Nah, itu kudu pakai itu nggih. Nggih mboten? Atau seorang pedagang yang menawarkan dagangannya wis dinyang, sing ngenyang ngomong bae. Nah, perlu sumpah. Sumpah ini asli KW1. Nggih mboten? Nih mereknya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ini seni. Namanya balaghah itu ada macamnya itu bayan, ma'ani dan badi. Nggih, bayan, ma'ani dan badi itu semua ada dalam Al-Qur'an. Semua ada dalam Al-Qur'an. Lah yang ma'ani termasuk qasami dalam ma'ani. Pak Bu. Nah, mengapa Allah sampai demi matahari, demi rembulan, demi malam, demi bahkan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa penyempurnaan ciptaannya, demi jiwa wa nafsi wa ma sawaha. Nah, karena Allah sudah memulai dengan sumpah ini untuk menarik perhatian kepada orang yang diajak bicara itu, bahwa yang disampaikan itu kebenaran dan hak, supaya tidak ada terjadi keraguan-raguan, supaya tidak terjadi keraguan-raguan. Apa ada yang ragu-ragu? Oke banget. Wong kafir musyrik, wong kafir teng Mekah niku akeh sing mboten percaya kali Rasulullah SAW. Nggih, kalau akan ada terjadi kiamat, kalau akan terjadi hari kebangkitan, kalau adanya di akhirat, saudara padha ora percaya. Nek kula panjenengan pitados mboten Pak Bu? Pitados mboten? Ada kebangkitan pitados, enten neraka pitados, enten swarga pitados, enten pertanyaan kubur pitados mboten? Ya ora perlu sumpah. Alhamdulillah ora perlu sumpah-sumpahan. Iki Pak Bu. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang Allah akan sampaikan itu bahwa Allah memberikan potensi baik dan buruk. Fa'alhama fujur, Allah itu mengilhamkan sifat-sifat kejelekan kepada nafas jiwa kita. Wa taqwaha, dan Allah juga mengilhamkan, memberikan, memasukkan sifat-sifat takwa kebaikan kita. Nah, kalau Allah sudah memberikan keburukan dan baik pada kita itu, silakan pilih. Mau melakukan baik, dah jaminannya surga. Melakukan kejelekan, neraka. Ya, mboten? Tinggal milih. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diteruskan dalam ayat itu, qad aflaha man zakkaha. Nah, qad ini dalam tata bahasa itu macam-macam namanya qad itu. Ngertosi kula qad niku nggih, ngertosi kula panjenengan qad aflaha. Pertamanya qad nggih niku tanda-tanda ya fiil. Ada qad, ada sin, ada saufa. Setelah qad pasti kata kerja namanya fiil. Qad aflaha, sungguh nggih sangat beruntung man seseorang
zakkaha, yang mau menyucikan dirinya, jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh merugi. Wa qad khaba man, yaitu seorang itu ya wadon ya laki-laki ya perempuan sapa wae Pak Bu, dassaha, yang mengotori jiwanya. Nah, qad dalam Al-Qur'an, dalam tata bahasa itu ada yang mengandung arti qad ya litahqiq, ada yang qad litaklil, litaksir. Nggih. Paham no mboten Pak Bu nggih? Ini ngaji tenanan mboten paham niku alhamdulillah. Lah kula dibagi niku jane kula bingung mboten ngertos kula niku nggih. Ada qad yang artinya tahqiq, menyangatkan, menyembuhkan. Ya, tenanan. Maka Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha, sungguh sangat beruntung sekali. Ada juga surat Al-Mu'minun pertamanya, qad aflahal mu'minun, nggih, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ila akhir ayat. Qad di sini artinya sungguh-sungguh Pak Bu. Kalau Allah sudah memberikan sungguh-sungguh ya tenanan itu ya tenan. Kalau ada seorang yang dalam menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya itu ora sungguh-sungguh, terbiarkan jiwanya terkotori oleh sifat-sifat yang buruk, maka akan rugi. Ya. Ada juga qad yang artinya litakrib. Niki Mas Imam sering mengatakan Bu, qad qamatis shalah. Nggih. Qad qamat, takrib itu menunjukkan waktu dekat, hampir, meh. Maksudnya apa? Qad qamatis shalah, salat meh didirikan, hampir didirikan. Bukan qad sungguh, bukan tahqiq, bukan, tapi litakrib. Takrib enten jenenge Pak Takrib nggih. Mungkin kula tangga kula Pak Takrib almarhum. Untuk menunjukkan waktu dekat. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, bukan sungguh, tapi waktu sholat sudah dekat akan dilaksanakan. Nggih. Pun mboten kula terange kata-kata kot-kot-kotan malah bingung. Kot-kot ya apa, Mbuh? Masine apa kot? Apunten nggih, apunten. Lah ini kita baca berkali-kali. Ini kita baca nggih Pak Bu nggih, pun apal. Kita jadikan bacaan ketika waktu sholat nopo Pak Bu? Duha. Maka salah satu keutamaan dari surat Asy-Syamsi ini adalah Allah berkenan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan rizki dari Allah SWT. Maka sholat duha setelah surat yang pertama, suratnya Asy-Syams dihafalke Pak Bu nggih. Sinaoso bebas pakai surat apa, tapi afdol, lebih utama menggunakan surat Asy-Syams, sehingga Allah insya Allah akan memberikan pertolongan biwasilati surat Syamsi, dengan wasilah baca surat Asy-Syams. Satu itu. Kemudian orang yang ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya sering-seringlah baca ini. Ngertos taufik Pak Bu? Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik niku Pak Bu? Taufik hidayat niku nggih. Pemain bulu tangkis. Wabillahi taufik, atau juga wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Taufik itu ada kesesuaian, kecocokan antara yang kita lakukan dengan kehendak Allah Ta'ala, namanya taufik. Banyak Pak Bu orang yang pinter-pinter akeh, tapi kelakuannya rapodo karo kehendakipun Allah, berarti gak dapat taufik. Penting niki Pak Bu, penting. Enten tiang sing ilmu langkung kathah yang pinter ngerti napa-napa. Bahasa Jawa ini jarkoni, iso ngajar iso nglakoni. Tapi kita balik jarkoni, iso ngajar iso nglakoni. Nggih mboten? Itu gak dapat taufik. Sehingga penting bagi kita hidayatut taufik. Hidayat taufik, bahkan ada juga maunah itu nggih.
kula panjenengan bendinten ihdinas siratal mustaqim. Ngoten nggih? Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sudah mendapat petunjuk agama, sudah mendapatkan petunjuk pertolongan kesehatan. Nah, taufik ini. Maka hidayah ada 5 yang mungkin sudah disampaikan oleh materi terdahulu. Antos jam pinten niki Pak Bu nggih? Kiat jam 6. Kula sing mboten kiat Pak Bu. Terus terang kula mboten kiat niki. 3 menit lagi nggih Pak Bu nggih. 3 menit, setengah 6 mawon. Ini akan insya Allah 2 ayatnya akan kita kupas panjang pada pertemuan yang datang. Sebelum kita lanjutkan, apa yang perlu kita sucikan dalam jiwa kita dan bagaimana cara mencucikannya. Nek Pak Bu, rasukan kula banjo kotor, sabun clean rampung, gitu mboten. Kalau jiwa yang kotor, apa saja yang mengotori jiwa kita, kita perlu tahu Pak Bu. Namun saderengipun kita lanjutkan, mbok pilih wonten pitakenan monggo Pak Bu. Niku nyempang kapunten mbok kula gebu-gebu nih. Enten pitakenan mboten Pak Bu? Mboten? Alhamdulillah nih mboten niku, mboten bingung jawab. Bahwa Allah SWT dawuh, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa kula panjenengan niku Pak Bu, Masya Allah. Ya, menurut pandangan Imam Al-Ghazali bahwa jati diri kita itu terdiri dari 1 jasad, 2 hayat, yang ketiga ruh. Jasad tahu-tahu lah kita semua jasad. Fisik kula panjenengan, fisik kula panjenengan nate kotor Pak Bu nggih. Ya kotor kena najis, nggih, kotor kena nyumpang ngapunten hadas, ya kecil maupun besar, nyucinya gampang. Najis enten 3 bagane fikih niku, pun carane pun ngertos. Nggih, badan kita, tempat kita atau pakaian kita kalau akan kita gunakan untuk sholat ya harus suci anin najasati, dari najis. Cara mencinya gampang, babe fikih. Lah nek lajeng hayat. Hayat itu kehidupan kita. Ya, menurut Al-Ghazali itu ada namanya nafas, ada akal, ada sir. Nafas nopo, akal nopo, sir nopo. Itu numpang ngapunten Pak Bu. Kadang nafas, qalb dan sir. Qalb itu hati, nafas itu jiwa, kemudian sir itu rahasia dari jiwa itu. Itu juga bisa terkotori oleh, maaf, pikiran-pikiran yang jelek, negatif thinking bahasa kita itu. Ngerti wong jan ngomong jelek banget ya, punya perasaan-perasaan jelek, kayak atau Rene ngomong malah gebu-gebu seperti itu misalnya. Atau mungkin apa, itu pembersihannya Pak Bu nyun sewu agak sulit, dan itu kotorannya kelas tinggi, kelas berat, bisa menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Kalau kotoran jasad fisik, oh gampang Pak Bu, tidak terpengaruh dengan orang yang lain. Tapi kalau jiwa yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor, efeknya, pengaruhnya luar biasa besarnya kepada orang lain. Juga kepada amal-amal kita yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun hilang Pak Bu saged ical. Maka kita perlu bersihkan jiwa kita itu, al-hayat itu, kemudian ruh. Nah, dari apa? Ya dari apa-apa yang mengotori jiwa kita, jiwa manusia. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Cekap semanten Pak Bu ngapunten saagengipun, monggo kita tutup kanthi wawasan doa sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jumat wingi, Jumat sore ketumpak Darso sini lagi siap-siap. Maaf ya. Maksimal tekan jam pangapura. Oke. Tekan jam.